Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Azka Channel dimanapun Anda berada, malam hari ini adalah malam 27 Rajab. Kita kenal dengan malam Isra Mi'raj, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada malam hari ini Abah akan menyampaikan nih karya Tiyayat apa yang di Bogor ya? Yang di Bogor, Anwar. Selamat malam. Terima kasih sudah memberikan lencana nih. Mas Anwar itu jagoan yang paling dulu setiap aktivitas kebaikan menjadi motor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, kopi 1 gelas. Biasa Anwar mah bukan cukup 1 gelas, tambah beberapa gelas. Karyati memberi apa, hadiah apa nih Karyati? Mengirim sayangi aku. Oke. Sayangi aku, cintai aku. Nyamuk, Bapak kenal Pak Tarjo enggak? Rasanya sih nggak kenal ya. Pak Tarjo yang mana ini, Kang Nyamuk? Karyati, selamat malam. Mari kita bermalam lah ya. Malam Isra Mi'raj. Malam diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu sebelum berkembang ilmu pengetahuan kayaknya mustahil ya. Tapi sekarang sudah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan bahwa perjalanan Nabi yang 1 malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mbak Karyati anggota nomor 7 yang bergabung dengan tim. Oh iya, terima kasih Mbak Karyati, moga sehat malam ini, moga bahagia. Kalau nggak salah Mbak Karyati itu dari Bogor. Sayangi aku satu kali. Yang waktu itu menginformasikan ke Abah terkait dengan harus mempersiapkan jamaah ya. Jamaah untuk apa? Bela Palestina atau apa ya? Kebagian satu mobil, gimana? Belum ada kabarnya. Mudah-mudahan sukses lah programnya. Kemudian yang bertanya, Bapak kenal Pak Tarjo enggak? Rasanya sih enggak kenal ya, namanya juga baru dengar sekarang. Tapi boleh jadi siapa Pak Tarjo yang dimaksud ya? Siapa yang dimaksud Pak Tarjo? Anifah, selamat gabung. Selamat gabung. Malam hari ini di surau-surau, di masjid-masjid ya, diisi dengan zikir, diisi dengan ceramah, diisi dengan tausiah terkait apa? Sejarah Isra dan Mi'raj. Dede Sadria, assalamualaikum Dede. Silakan yang belum follow ya. Yang belum give me anything silakan. Tadi Anwar sudah memberi kopi ke Abah itu. Kemudian Mbak Karyati juga sudah memberikan apa ya? Cinta kepadaku atau apa tadi judulnya. Nur Aisyah, Tommy, gimana kabarnya Tommy and Nur Aisyah? Moga sehat selalu ya. And bahagia selalu di malam Rajab ini. Di malam Rajab ini. Lantas apa yang akan Abah sampaikan terkait dengan malam Rajab 27 Rajaban. Kalau di kampung dulu Rajaban ya. Kita hadir kemudian mendapatkan makanan ya. Snack gitu. Dahulu itu pada waktu Abah kecil mendapatkan snack yang dari daun, itu sudah gembiranya luar biasa. Di mana saja ada Rajaban ya kita mendapat bagian. Nah sekarang Abah ingin menyampaikan bukan menggambarkan perjalanan Isra dan Mi'raj yang konon sholat itu tadinya 50, minta karena kalau 50 tidak intens dilaksanakan oleh umat Muhammad. Ya memang kalau 50 mah jangankan 50, 5 waktu juga kadang-kadang banyak alasannya. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kelelahan, maghrib kesorean, isya kelelahan. Itu alasannya banyak. Orang itu ya kadang-kadang begitu ya. Begitu reasoningnya.
Karena untuk menjalankan sholat itu kadang-kadang macam-macam lah alasannya. Dan godaannya besar ya, godaannya besar ya. Godaannya besar ya. Kalau untuk melaksanakan sholat mah, waduh, kata setan nanti aja dah. Nanti ya, kalau malam nanti, terus saja nanti. Biasanya godaannya kalau malam udah lelah, tiduran dulu nanti bangun sholat ya. Sebetulnya yang baik adalah sholat itu tepat waktunya ya, tepat waktunya, tidak dilalai-lalai. Pemirsa, apa sesungguhnya yang diinginkan sufi langit? Aduh, alhamdulillah. Ada nama depan sufi langit. Sufi langit itu berarti ada sufi bumi, karena ada bumi dan langit. Tadi pendek kata bahwa orang yang sufi itu orang yang tidak tertarik terhadap urusan dunia, ya Kang. Tapi bukan tidak memerlukan dunia, hanya tidak hubud dunia, itu orang sufi itu. Karena manusia ya secara spesifik tetap aja berkeinginan, berkeperluan terkait dengan dunia. Oke, kita lanjut Kang. Silakan, barangkali Kang Sufi Langit belum tap dulu, mangga. Belum follow dulu, mangga ya. Belum not yet give me anything, please. Jadi belum memberikan gift atau hadiah ya, apa saja ya. Karena yang ada biasanya dari mulai kopi, mawar, berlian dan seterusnya. Oke, kita berlanjut ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya banyak ya terkait dengan sholat, menyampaikan terkait dengan sholat ya. Dalam surah Hud ayat 14, dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan atau dosa. Pemirsa, dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur, sehingga dosa-dosa antara zuhur hingga subuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang waktu asar,
seperti itu juga waktu maghrib, seperti itu juga waktu isya. Ya, setelah itu pemirsa, mereka tidur ya. Kalau sudah seluruhnya dilaksanakan, maka ada yang bermalam dengan kebaikan dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Jadi seluruh waktu sholat yang 5 waktu itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Pemirsa, dalam beberapa kitab hadis banyak diriwayatkan hadis-hadis yang maksudnya sama dengan hadis yang disebutkan tadi. Allah dengan segala kemurahannya akan mengampuni dosa-dosa seorang melalui keberkahan sholat. Karena di dalam sholat itu sendiri terdapat istighfar, permohonan. Ya. Jadi kita memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana telah diterangkan bahwa yang diampuni itu seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dengan syariat, seseorang itu harus benar-benar merasa menyesal dalam hati atas dosa-dosanya. Allah berfirman, dirikanlah sholat kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan. Al-Hud, surat Hud. Itu pemirsa. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, itu berarti kita memadamkan api yang ada pada diri ini. Kenapa ini disampaikan? Ini terkait dengan malam Lailatul Qadar, malam diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh-olehnya sholat yang 5 waktu, ya, yang harus kita kerjakan. Fikri akbar ya, yang harus kita kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jumlah rakaatnya juga beda-beda ya. Insya Allah karena kita adalah orang yang menganggap sholat itu sebagai kebutuhan dalam hidup ini, sebagai bentuk pernyataan syukur kepada Ilahi Robbi. Sederhana kita berpikirnya, kita sebagai manusia, kita yang harus mengabdi kepadanya, maka kita harus sholat. Doakan saya Pak Ustadz, semoga Allah sembuhkan sakit saya. Mas Fikri, Kang Fikri bin Muhammad Farid ya. Sakit apa ya? Sakit apa ini? Sakit apa ya didoakan oleh Abah sekarang? Sakit fisik, sakit apa Mas Fikri? Ya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabetes Ustadz, oke. Penyakit itu tentu penyakit yang harus ekstra hati-hati ya. Makanannya atau minumannya. Tapi nggak usah khawatir.
Allah itu menurunkan penyakit juga syifaat, ya, memberikan obatnya, ya, memberikan obatnya. Terima kasih ini Mas Fikri mengikuti, terima kasih. Jadi kalau penyakit yang kayak begitu oleh Abah didoakan malam ini, mulai besok ya diatur sedemikian rupa makanannya. Jangan yang bermanis-manis ria. Jangan yang bertepung-tepung ria. Kemudian kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa terhindar ya. Terhindar. Juga obat yang diberikan oleh dokter Mas Fikri ya diminum ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Mas Fikri Akbar bin Muhammad Farid Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan hambamu yang bernama Fikri Akbar bin Muhammad Farid, Allah, Engkau mengangkat penyakitnya sehingga bisa sehat walafiat. Ingat ya Mas Fikri, ya, saran-saran dari dokter ya, rekomendasi dari dokter terkait dengan makanan diatur di hati-hati lah ya maksudnya. Baik pemirsa, kita lanjut sekarang. Saiman radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang terkenal, ya, sahabat Nabi yang berkata, setelah sholat Isya, seluruh manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Setelah sholat Isya ya, kayak sekarang ini setelah sholat Isya. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai ghanimah atau kekayaan. Jadi malam hari itu dijadikan ghanimah atau kekayaan di mana kalau ghanimah itu dapat dinikmati dan dapat yakini bahwa itu adalah pemberian Allah. Di saat orang-orang sedang beristirahat dan tidur nyenyak, mereka menyibukkan diri dalam sholat dan ibadah lainnya. Maka malam itu merupakan malam yang penuh ganjaran dan pahala bagi mereka. Itu golongan yang pertama. Jadi setelah Isya itu tidak langsung tidur, tapi digunakan untuk wiridan ya, digunakan untuk istighfar ya. Karena apa? Malam itu disebutnya sebagai malam ya yang ghanimah, artinya kekayaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, pemirsa,
golongan yang kedua, yaitu orang yang menjadikan malam hari sebagai musibah baginya. Ada ya, sebagai musibah. Kalau yang pertama ghanimah, yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai musibah baginya. Mereka menganggap bahwa malam hari merupakan ya kesempatan untuk menyibukkan diri dalam perbuatan maksiat. Musibah tuh begitu. Maka bagi golongan ini, malam hari merupakan malam yang penuh azab dan bencana. Jadi yang pertama, malam hari bagi yang ahli sholat itu dijadikan ghanimah. Artinya pada malam tersebut ya, manusia atau hamba Allah melakukan zikir, mengingat kepada Allah. Golongan pertama terkait sholat. Yang kedua, malam hari menjadi musibah. Karena apa? Digunakan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi golongan yang kedua tuh begitu ya. Jadi kalau malam ya, bukan untuk berzikir, tapi untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana golongan yang ketiga, pemirsa? Golongan yang ketiga yaitu mereka yang tidur setelah sholat isya. Nah, model lebaran ini kan habis sholat isya tidur aja ya. Tidur, maka malam tersebut tidak mendatangkan kerugian ataupun keuntungan kepada mereka, dan mereka tidak memperoleh pahala apa-apa. Yang tidur itu sholat isya beres, tak wiridan, tak zikir, tak apa ya yang dilakukan untuk ibadah kepada Allah, tidur aja. Boleh nggak? Boleh. Tapi apabila itu dilakukan, berarti kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ownernya Azka Channel tadi ya, habis isya kemudian membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 400 kali. Itu namanya sholawat sajaratun nukud. Jadi sholawat pohon duit ya. Insya Allah apabila sering membaca sholawat itu, maka tidak ada dan tidak akan kekurangan. Ada aja, nggak banyak juga ada aja. Abah selaku pengamal itu. Pengamal sholawat Nabi berapa kali? 400 kali. Tentu diawali dengan tawasul, pemirsa. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi membaca Fatihah. Summa ila hadrati sahibul hijazah sajaratun nukud lahumul Fatihah. Summa ila hadrati sahibul hijazah, sebutkan Habib Syekh Habib Madi bin Abu Bakar bin Salim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca salawat Nabi 400 ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah 400 kali ini pakai tasbih kayak gini. Kemudian membaca Allahumma rzuqni rizqan katsiran min haitsu la yahtasib. Itu ya yang dilakukan setelah sholat Isya. Kemudian ini hadis Nabi ini. An Abi Qatalah tabni Rabi'i radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabaraka wa ta'ala inniftaradtu ala ummatika khamsa sholawati wahidatu indi ahdan annahu man khafadha alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi. Apa coba terjemahnya? Artinya dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan masukkan ke dalam surga, ya. Akan aku masukkan ke dalam surga, dan itu jaminanku. Jadi kalau Allah yang menjamin, nggak ada pihak-pihak lain yang bisa menghalang-halangi. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan bagimu. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi kalau yang menjaminnya yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, itu pasti kejadiannya. Sehingga mari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, nanti Allah akan memberikan jaminan pahalanya adalah surga. Dan bila tidak melaksanakan itu, Allah tidak akan menjaminnya.
Ini yang disampaikan malam hari ini terkait dengan sholat. Karena malam ini malam Rajaban. Baru nanti kita masuk kepada pelaksanaan ibadah sholat itu harus seperti apa. Jangan likum gajleng. Atau kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bukan membaca ya. Bacaan lanjutannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sampai dengan selesai bukan itu. Tapi begitu takbiratul ihram kemudian mengingat-ingat ya, di mana nyimpen kunci teh ya Allah, di mana. Jangan ya takbir, jangan kemudian ditindaklanjuti dengan bacaan atau keinginan-keinginan yang yang dirasa karena tidak ketemu-temu ya. Pemirsa, kita lanjutkan. Banyak hadis yang menerangkan terkait dengan sholat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu dan memberi jaminan bagi siapa saja yang benar dalam melaksanakan sholatnya, berwudu dengan sempurna, dan mengerjakan dengan tepat waktunya dengan khusyuk ya, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Sedangkan bagi yang melalaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan, tidak menjaminnya ya, kepadanya, apakah dia akan mengampuni atau mengazabnya. Ya, kita harus segera mempersiapkan diri. Jadi kalau ikut Rajaban bukan hanya mendengarkan, sudah selesai, sudah tidak ada buahnya. Tapi yang dimaksud adalah buahnya sholat. Kita laksanakan tepat waktu, sesuai dengan waktu ya. Dan diniati karena Allah Ta'ala. Yang penting itu Kang Abu, yang penting itu ya. Sebab bila kita melaksanakan itu, maka Allah akan menjamin kita mendapatkan tempat yang mulia, surganya Allah. Dan apabila itu ditinggalkan, tidak ada jaminan ya. Jaminan bagi Allah untuk memberikan tempat yang mulia kepada umat ya. Pemirsa, betapa besarnya keutamaan sholat tersebut. Dengan melaksanakan sholat, maka seseorang akan mendapatkan janji dan jaminan dari Allah. Jaminan bagi Allah, assurance ya, dari Allah, from Allah Ta'ala. Kita bisa menyaksikan apabila ada seorang hakim atau pejabat tinggi yang berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua tuntutan dan memberikan jaminan kepada seseorang, maka pasti orang itu akan merasa sangat tenang dan gembira. Dan dia akan selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Begitu. Jadi ini yang dikatakan oleh Abah terkait dengan apa? Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah sholat ya. Kang Zaidi ini CS Abah ya.
Malam hari ini malam Rajaban, Kang Jaidi, malam di mana Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan secara khusyuk, secara benar. Karena bila itu dilakukan, maka jaminan, ini jaminan ya, jaminan dari Allah untuk mendapatkan tempat yang mulia, surganya Allah. Bila tidak dilaksanakan, Allah tidak menjamin ya yang bersangkutan untuk mendapatkan tempat yang mulia itu. Mari kita lanjut ya. Rulah 014. Selamat gabung Rulah. Silakan, barangkali Rulah belum tap, belum follow. Jangan lupa ya, jadi Azka Channel itu bukan hanya sekedar TikTok, tapi juga YouTube. Kalau TikTok mah live kayak gini sudah biasa. Tapi coba lihat YouTube-nya, YouTube Azka Channel. Itu juga sudah berbagai konten ya. Konten terkait hidup dan kehidupan, begitu juga solusi dalam kehidupan. Pemirsa, kita lanjutkan. Begitupun sholat yang merupakan ibadah yang ringan dikerjakan dan tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengerjakannya. Sulit nggak kalau melaksanakan sholat? Enggak ya. Apa sulitnya sholat ya? Mantap Pak Ustadz. Terima kasih. Ini malam diturunkannya sholat, perintah sholat oleh Abah diulas ya, agar kita tidak membiasakan diri kena tipu daya setan, kita tidak melaksanakan sholat. Subuh itu sebetulnya bukan tidak dengar ya, ada azan. As-salatu khairum minan naum. Ayo, oleh Pak Ustadz mau dilanjutkan. Jadi bukan tidak mendengar kalau subuh ada bunyi tahrim, bunyi ajakan sholat. Tapi karena kuatnya godaan setan, maka ngeringkuk lagi ya, ngeringkuk lagi. Nah, mulai malam hari ini Abah menyampaikan, mari kita tinggalkan kemalasan untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Dibahas apa arti Isra dan Mi'raj, boleh lah ya. Sebab kalau Isra dan Mi'raj itu Isra perjalanan, Mi'raj naik gitu, begitu ringkasnya begitu. Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan, diperjalankan ya oleh Allah. Sebab kadangkala kalau manusia itu hitungannya adalah hitungan kemampuan berpikir manusia. Satu hari hanya satu malam perjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram di Mekah ya, ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada yang pernah ya mengasih ibarat ya. Jadi kalau seekor semut dengan seekor semut ya, pada sebuah riungan, satu ekor semut itu kemudian ya,
dibawa atau terbawa oleh orang yang berjalan naik mobil ya. Dulu kan ada istilah buruk ya, naik mobil ekstra cepat. Sekarang itu manusia sudah menciptakan pesawat yang melebihi kecepatan suara manusia. Nah, itu. Dulu pada waktu belum orang menganalogikan begitu. Sekarang mah jangankan bagi Allah, manusia juga sudah mulai mengukir kemampuannya. Jadi Isra Mi'raj. Isra diperjalankan, Mi'raj dinaikkan ya ke Sidratul Muntaha untuk apa? Mendapatkan perintah sholat yang tadinya 50 waktu, kemudian berubah. Umat Nabi Muhammad mah tidak kuat kalau 50 waktu ya. Jadi 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu jumlah rakaat-rakaat yang sudah dibagi sedemikian rupa, dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Sejauh ini ternyata masih ada yang di Departemen Pengedulan ya. Alasannya banyak kesibukan. Sibuklah. Kalau subuh tunduh. Kalau zuhur sibuk, banyak pekerjaan. Wah ini proyek. Ini tender. Sampai lupa waktu sholat. Asar, capek laksana itu. Maghrib, lelah. Isya, ketiduran kadang-kadang begitu. Ini yang Abah sampaikan terkait dengan sholat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu nanti bukan hanya sekedar waktu dan jumlah rakaatnya, tapi harus berbuah bagi orang yang khusyuk melaksanakan sholat. Itu menjadi orang-orang yang beruntung. Bagi orang yang melaksanakan sholat akan berimplikasi kepada perilaku positif yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah yang menjaminnya ya. Raja diraja dan penguasa alam ini yang menjaminnya. Kalau manusia yang menjaminannya itu bisa terjadi kolusi. Tapi apabila Allah yang Maha Kuasa memberikan jaminannya. Begitu juga masih banyak orang yang melalaikan dan mengabaikan sholat. Maka tiada seorang pun yang mengabaikan dan melalaikannya kecuali dia sendiri menanggung segala kerugiannya, bencananya, akibatnya dari meninggalkan sholat. Terima kasih Pak Ustadz, semoga berkah. Sama-sama Kang Hamdan Mubarak, mudah-mudahan bagi kita, Kang Hamdan dan seterusnya menjalankan sholat itu mudah-mudahan bukan rutinitas saja. Agar apa? Agar ada implikasi positif, dampak langsung terhadap perilaku ini.
yang tadinya tidak rajin sholat, begitu sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk, sholatnya dilaksanakan dengan tumanina, maka ada civil efek pada dirinya dengan bisa dijadikan toladan perilakunya, bisa dijadikan toladan dalam bersedekah, bisa dijadikan cermin dalam hidup dan kehidupan di masyarakat. Itu yang orang menjalankan sholat. Itu pada hadis yang ke-9 berikut penjelasannya. Nah, ada seperempat jam lagi dilanjut ya Kang. Sebab nanti kalau jam 9 ownernya Aska Channel akan apa? Akan wiridan ya. Wiridan sampai dengan jam 10. Kemudian jam 10 nanti kita live lagi. Jadi jangan wiridnya ya, ditinggalkan ya setelah Isya itu. Ini hadis yang ke-10 terkait sholat ya. An Ibni Salmana anna rajula min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddasahu qala lamma fatahna Khaybar akhraju ghanaimahum minal mata'in wasabbi faja'alan nas yatabaya'una ghanaimahum faja'a rajulun faqala ya Rasulullah laqad robihtu riham ma robihal yaum mislahu ahadun min ahlil wadi qala wayahaka wa ma robihta qala mazilatu abiyau wa abna'u hatta robihtu salasami'ati ufiyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana unabbiuka bi khairin rajulin robiha qala ma huwa ya Rasulullah qala raq'ataini ba'das sholat. Ini hadisnya agak panjang nih ya. Artinya dari Ibnu Salman radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki dari keluarga sahabat berkata kepada Rasulullah, ketika kami menaklukkan kota Khaybar dalam suatu peperangan, orang-orang mulai mengeluarkan harta rampasan perang yang terdiri dari berbagai macam barang dan tawanan. Maka orang-orang pun mulai berjual beli dengan harta rampasan perangnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini saya telah memperoleh keuntungan besar dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang dapat menyamai keuntungan saya. Dengan terheran-heran Rasulullah bertanya, berapa keuntungan yang engkau dapatkan? Dia menjawab, saya terus-menerus berjual beli sehingga mendapatkan keuntungan 300 ukiyah,
Ya, Rasulullah bersabda, maukah aku berikan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapat keuntungan? Dia berkata, apakah itu ya Rasulullah? Beliau atau Rasul menjawab, 2 rakaat sholat sunat setelah sholat fardu. Wah, ini betapa Allah maha pemurah, maha pemberi rezeki, ya. Itu esensi dari sholat. Silakan ya sambil jalan, yang belum tap, yang belum yang belum memberikan gift, silakan. Kita lanjut pemirsa. 1 ukiyah sama dengan 400 dirham. Sedangkan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 20 sen atau seperempat rupiah. Apabila dihitung maka jumlahnya sama dengan 3.000 rupiah. Akan tetapi apakah artinya keuntungan 3.000 rupiah jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang abadi dan tidak akan pernah habis? Hal ini sebagaimana difirmankan Allah, penguasa 2 alam ini, apakah ini suatu keuntungan yang besar? Seandainya kita memiliki hakikat seperti itu, bahwa uang 3.000 rupiah itu tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan sholat 2 rakaat. Ini jadi ternyata apapun aktivitas kita itu tidak bermakna dibandingkan dengan sholat. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu menjadi tiangnya agama. Jadi kalau kita beragama kemudian tidak sholat, ya runtuhlah agama itu. Pemirsa, kemudian wasiat yang terakhir disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya Ummu Salmah radhiyallahu anha berkata, pada akhir hayat Rasulullah, ketika mulut beliau tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan sempurna, beliau menekankan tentang masalah sholat dan hak hamba sahaya. Hadis seperti pun diwariatkan dari Ali radhiyallahu an. Kata-kata Rasulullah yang terakhir adalah penekanan terhadap sholat, perintah agar takut kepada Allah, mengenai hamba sahaya. Hamba sahaya, itulah pemirsa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok subuh masih kita lanjutkan ya terkait dengan sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita bersama. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, saya mau mu'alaf gimana? Boleh, Kang Safa. Mau mu'alaf caranya, Anda datangi ke KUA setempat atau masjid besar kecamatan setempat. Sampaikan bahwa saya itu ingin jadi mu'alaf.
Kemudian nanti persyaratannya tentu membawa KTP ya, karena nanti akan jadi bahan perubahan ya. Dalam agama kan ada agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Mending belajar ngaji dulu atau belajar sholat ya. Kalau Abah mah ingin agar belajar sholat dulu ya. Karena sholat itu pemisah ya. Pemisah identitas antara kita dengan yang lain. Nanti kalau sudah membaca syahadat, kemudian kita mendapat bimbingan untuk melaksanakan sholat. Baru setelah itu belajar ngaji, belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi pendek kata yang Abah maksud adalah jangan sampai kemudian kita sudah masuk Islam, sholat tidak dilakonan itu ya. Yang penting sholat dilaksanakan. Baik pemirsa, sebelum ditutup ada apa lagi yang perlu disampaikan? What kind of your information about pray, about sholat? Kang Yadi malam hari ini berbicara Abah itu terkait dengan sholat karena Rajaban ya. Tadi dijelaskan sekilas tentang bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Yang mudah-mudahan sholat 5 waktu yang kita laksanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nggak lama sekali sholat itu, nggak ada yang sholatnya 1 jam. Sholat paling lama 5 menit ya. 5 menit 5 kali ya 5 ya kan 5 waktu. Hanya 25 menit ya. Seharian yang 24 jam itu hanya dipakai oleh kita beribadah ngan 5 menit. Waduh, masih banyak waktunya. Oleh karena itu, waktu yang lain digunakan untuk beribadah yang lainnya. Terima kasih pemirsa, terima kasih yang sudah memberikan gift, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita nanti sekitar jam 10 insya Allah ya akan live kembali dalam bentuk yang agak santai ya, masih menindaklanjuti terkait dengan perintah sholat. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.